pelajaran di sekolah kalian ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Sinta. Ibu berasal dari SD 09 Minas Barat. Ya, ada yang kenal sama Ibu? Ya. Hari ini kita akan belajar sama Ibu tentang PPKN. Siap kan? Siap, dimulai. Alhamdulillah hadir semua ya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran ya. Mata pelajaran kita sekarang tentang apa tadi? Sampai di mana kemarin PPKN-nya? Terakhir apa pembelajaran PPKN-nya? Sebelum kita belajar dulu, Ibu minta kita bernyanyi sama-sama. Kalian duduk aja ya, bernyanyi. Nyanyi tentang Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Ibu tanya, ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa? Tentang Pancasila. Ya, ini kita nyanyikan Garuda Pancasila. Ya, pelajaran. Kemudian, jadi negara kita ini negara Pancasila. Ya, jadi di negara Pancasila ini kita mempunyai segala macam aturan-aturan. Ya, sesuai dengan pelajaran hari ini, judul pelajaran kita materinya adalah norma. Kita lanjutkan pelajarannya. Ini pelajaran pertama ya, tentang norma. Pelajaran pertama kemarin Pancasila, yang kedua tentang norma. Sekarang Ibu tanya sama kalian. Tadi pagi kalau ke sini pergi sekolah, kalian naik apa? Naik apa? Oh, enggak. Ini naik mobil ada nggak? Naik Honda semua? Rata-rata semua naik Honda? Ya. Nah, ada nggak kalian tadi di boncengan kalian pakai helm? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Ih, berbahaya loh kalau nggak pakai helm. Iya, nanti berbahaya pada keselamatan. Kalau jatuh bagaimana? Nah, bisa celaka ya, bisa luka-luka, bisa meninggal dunia. Jadi besok kalau pergi sekolah harus memakai helm ya. Minta pasang sama bapaknya atau ibu yang mengantar lah, harus pakai helm. Nah, sesuai dengan pelajaran kita hari ini tentang norma. Ya, norma itu adalah peraturan. Tadi yang tidak pakai helm melanggar apa? Aturan apa? Aturan lalu Lintas. Kita nonton video aja ya. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Apa itu norma? Sebelum membahas akan norma, mari kita bertanya yang kedua. Siapa siap? Siap. Tim sudah harus siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Kita ke gajah, ambil. Oke tuh, serahkan padaku. Masalah
Bang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Dah, bolanya kemana? Aku yang paling cepat. Fix goal. Ya, Gatot Kaca gimana sih? Katanya bisa main bola. Badan kecil, kaki pendek. Kita akan biarkan gol. Lucu. Betul. Gol. Soalnya sudah sih. Ya, kebobol. Ya, gol Bang Do. Andre, Bang. Oh, ya jelas. Fix goal. Ayo kita berdua 100 gol lagi. Sudah berserah, Messi. Iya Bang Do. Kemarin habis minum Asta 3 galon. Gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo. Penalti. Kok penalti sih? Oh, kartu kuning. Kan cuma sliding aja sih. Wah, orang aku sih. Biar aku aja yang bilang penaltinya. Mantap, sorry mantap. Iya, serius, jangan sampai gol. Ya mantap. Apa begini? Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, jika tidak maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah, pedoman, atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu untuk bersikap dan perilaku manusia dalam kehidupan baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siapa yang disediakan apa saja macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Benar sekali. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Berikut contoh perilaku norma agama. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikut contoh norma kesusilaan. Pak, saya mau bayar Pak. Tadi beli warna satu. Bingung aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini dek kembaliannya. Salah Pak. Saya ngambil 2, jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesukaan.
Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan Dewi. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang kita kenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan Dewi kepada ibu. Selanjutnya, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Udah lihat semuanya kan? Nah, sekarang tanya lagi. Siapa yang bisa menjawab apa itu norma? Nama siapa? Nah, coba apa itu norma? Oh, peraturan yang dibuat ya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang aku tanya lagi. Sebutkan macam-macam norma. Ya, siapa namanya? Nopal, Iya, apa Nopal? norma agama, Ah, norma kesopanan, ah, norma kesusilaan, ah. norma hukum. Iya. Dan utang kenapa? Ya, kalau banyak. Itu tadi ya tentang norma. Ya, norma itu tadi ada yang pertama adalah norma agama. Aturan yang dibuat dalam kehidupan beragama. Mulai dari kita bangun tidur dan sampai kita tidur lagi. Ada aturan itu di rumah kamu? Iya. Nah, semuanya coba kita nyanyikan 7 kebiasaan Anasya. Ya, 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ibu tanya, ada tadi pagi dilakukan seperti itu aturannya dari bangun pagi? Ada? Ya, aturan itu dibuat di rumah dan di sekolah dan di mana saja. Nah, itu tadi pagi ada yang sholat? Nah, berarti sudah melakukan norma agama. Kemudian selanjutnya norma kesopanan. Ya, tadi kalian dari rumah datang ke sekolah, kalian sampai di gerbang sekolah. Tadi apa kalian lakukan pertama, anak ibu semuanya? Iya, jumpa sama guru, salam sama bapak dan ibu guru. Sebelum berangkat, salam sama kedua orang tua. Berarti itu termasuk norma apa itu? Norma kesopanan. Kemudian norma kesusilaan. Apa contohnya coba? Pernah nggak mendengar ada peristiwa orang mencuri? Ada. Atau di kelas ini ada nggak kehilangan? Ya, kalau dia melakukan pencurian, berarti dia sudah melanggar norma kesusilaan. Ya, berarti anak ibu sudah paham dengan video itu ya? Nah, sekali lagi, yang di kelompok sini, apa itu norma? Namanya siapa sayang? Aska. Apa? Aturan yang dibuat bermasyarakat ya. Kemudian norma hukum apa contohnya? Ya, seperti tadi tidak memakai helm, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Kita lanjutkan videonya, apa yang terjadi lagi? Menyeberanglah di Seratus. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Gimana ibu perhatikan kalau menyeberang? Nah, Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya.
Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, udah tahu semuanya ya? Udah paham dengan videonya? Nah, sekarang ibu ada oleh-oleh untuk kamu. Ini oleh-oleh dari Minas loh. Nah, ini adalah bentuk LKPD. Ibu minta kamu berkelompok mengerjakan LKPD tentang norma kehidupan sehari-hari ya. Jangan kerja sama. Kalau kamu kan tulis, jangan terbagi, kamu menceritakan. Sama-sama mencari. Tulis di sini ya. Ya, nanti kalian buat di sini. Coba kita semuanya dulu. Di sini nama-nama kamu, nama sekolahnya. Kemudian kamu buat definisi norma. Baca ini dulu nah. Di sini kalian nampak nanti apa itu norma hukum ya? Tahu kan? Baca ini dulu petunjuknya, kemudian isi. Nah, norma agama. Kalian apa itu? Baca sini kan? Paham? Kemudian ada lembaran selanjutnya. Apa contoh norma agama? Nah, dalam kehidupan masyarakat. Contohnya tadi apa? Tahu kan? Nah, misalnya kalau norma agama, pertama dia sholat, ya. Kemudian selanjutnya refleksi. Mengapa penting bagi kita untuk mematuhi norma tersebut? Itu tulis menurut kalian sendiri. Bisa? Bisa kan? Ya, kalau mau nonton video tadi gampang gitu. Oke, boleh silakan bekerja. Contoh misalnya kan satu aja, misalnya sholat, mengaji, tidak mencuri, tidak memakai helm. Yang siap boleh ya perwakilan ke depan nanti mempresentasikan hasil kerjanya. Cepat-cepat yang lain. Boleh perwakilan dari anggota kelompoknya bisa membacakan hasil kerjanya. Di sini nak. Ini berapa tadi? Berapa nih? 2. Ayo yang lain.
dengan kepercayaan masing-masing. Beda. Nih, norma kesopanan apa contohnya tadi? Norma kesopanan. Menyapa orang yang lebih tua. Oke, menyapa. Bagaimana menyapa orang yang lebih tua? Dengan nada rendah, ya. Coba kamu. Norma kesusilaan, tidak boleh mencuri atau mengambil hak atau barang orang lain. Nah, kemudian norma hukum, contohnya. Jika ingin pergi, pakailah helm terlebih dahulu sebelum berangkat. Iya, nah ini hasil kerja kelompok, ya. Ya, perwakilannya. Tepuk tangan semuanya. Nah, silakan. Selanjutnya, itu tadi kamu sudah mempelajari tentang norma, ya. Apa tadi norma? Ibu ulang sekali lagi. Aturan yang dibuat dalam kehidupan masyarakat. Boleh kita langgar? Enggak. Boleh kita melanggar norma agama? Enggak. Boleh kita melanggar norma kesopanan? Enggak. Kemudian apa contoh norma agama tadi? Ya, beribadah tepat waktu. Boleh tidak beribadah? Suka-sukanya aja boleh? Nah, kemudian norma kesopanan boleh kita langgar? Nih, kamu nih ada guru berdiri. Kamu seenaknya diam-diam aja, ada seperti itu? Bilang ya, kamu bilang, Bu, lewat Bu. Itu ada anak yang sopan. Kemudian norma kesusilaan. Ya, kalau kemarin kamu nampak uang temennya, nongol di tas, kamu lihat, wah bosan. Bilang, itu norma kesusilaan. Dari kecil kamu sudah dididik tidak boleh mencuri, ya. Berarti udah paham semua tentang norma. Selanjutnya norma hukum. Norma hukum itu banyak loh. Hukum di lalu lintas, ya. Kemudian mencuri itu termasuk norma hukum juga, ya. Kalau mencuri ada sanksi hukumnya. Apa sanksinya? Masuk penjara, berdosa. Masuk penjara iya, berdosa iya, ya. Nah, sekarang ibu ada doang. Nah, kita ada sedikitnya. Sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Ketenang tidak lega, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Berdiri empat langkah, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Tertawa bertepuk sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah.
mengajarkan kamu tentang norma, ya. Ibu tanya sekarang, coba bisa anak ibu menceritakan kembali, ya, kita akan merefleksi kembali tentang pembelajaran ibu hari ini. Coba kalian ceritakan siapa yang bisa ke depan. Coba ke depan istilahnya nanti ada nilai plus nanti tuh, nilai tambahnya. Siapa yang dapat di sini di tangan? Coba kamu cerita. Ya. Apa yang kamu dengar dari ini tadi? Pelajaran kita apa? Kamu ceritakan kembali. Nah, hari ini saya pelajari coba kecil. 1, 2, 3. Hari ini saya mempelajari norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah norma agama, norma kesadaran, norma kesusilaan, dan norma hukum. Tepuk tangan untuk teman kita ini. Oke. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang norma. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, ya, kita membaca Al-Qur'an.